Recording in progress. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasul. Enggak ada. Suaranya mati. Afwan Ustadz, termute dari Zoom-nya. Sudah? Udah. Sudah ya? Sudah Ustaz. Sudah Ustadz. Oke. Oke. Lanjut. Baik, jadi jadi tadi sampai mana saya kepotong ya suaranya? Ya. Jadi, intinya gini, ini komitmen kita untuk kita lanjutkan pertemuan secara khusus, pertemuannya khusus, sehingga pertemuannya juga dilakukan secara Zoom, ya. Dan seperti yang diminta oleh kalian semua, ya, bahwa topik yang dibahas ini lanjutan dari topik mata kuliah kita tentang leadership, ya. Nah, tentang leadership ini menariknya adalah karena mata kuliah leadership dalam konteks dakwah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ini adalah merupakan mata kuliah leadership yang wajib dimiliki oleh para pengemban dakwah, sehingga para pengemban dakwah ini jadi wajib hukumnya untuk memiliki kemampuan atau kapasitas leadership. Dan salah satu kapasitas leadership sebagai pengemban dakwah tentu saja, ya, terkait dengan wawasan pengetahuan kita. Ya. Semakin luas wawasan pengetahuan kita, maka kapasitas leadership kita semakin baik. Dan penjelasan kita kepada para mad'u atau siapapun yang kita ajak bicara, itu akan juga terpengaruhi dengan isi pembicaraan kita. Karena saking luasnya wawasan yang kita miliki. Ya. Dan topik yang diminta kali ini tentang geopolitik. Ini sekaligus juga mendukung keinginan kalian untuk memiliki wawasan yang luas itu, ya. Jadi kapasitas leadership dalam konteks dakwah tentang wawasan yang luas itu tentu saja bicara tentang politik, itu udah paling luas. Jadi wawasan yang paling luas seorang pengemban dakwah dari sisi leadership itu adalah wahyu siasi, ya, di pemahaman politik. Nah, pemahaman politik itu seluas apa? Nah, di forum inilah kita bahas. Dan forum ini saya beri namanya DELIP. Ini agak unik ini. DELIP itu singkatan, tapi artinya beragam. Ya kan? Artinya beragam. Mirip-mirip kayak bahasa Arab. Bahasa Arab kan satu kata mengandung 1000 makna. Jadi DELIP juga demikian. DELIP itu tapi nggak sampai 1000, paling cuma 2. Ya, yang pertama adalah singkatan, ya, dakwah advancement leadership program. Jadi program penajaman tentang kepemimpinan dalam dakwah. Gitu. Saya ngarang-ngarang aja itu, jadi ngarang-ngarang aja biar kelihatan keren gitu kan. Kalau bahasa Inggris kan kelihatannya keren. Dan kemudian
dari sisi apa singkatan dari the leap tadi itu ada juga istilah leap itu kalau bahasa Inggris apa? Kalian tahu kan? Leap itu sih lompatan, ya. Leap itu lompatan. Jadi kalau kalian pernah nonton Spider-Man itu pernah melakukan namanya leap of faith. Jadi leap of faith, bukan fight. Leap of faith. Maksudnya apa? Lompatan keyakinan. Jadi pada saat itu dia nggak percaya kalau dia punya kemampuan lebih, akhirnya dia nekat lompat dari gedung, ya, dengan penuh keyakinan bahwa dia bisa mendapatkan kelebihan dia. Nah, dalam hal ini, lompatan keyakinan ini adalah dalam konteks the leap, bukan lompatan keyakinan, tapi lompatan materi yang kalian pelajari. Ini lompatannya jauh banget. Ya, jadi di dalam mata kuliah, kalau dalam mata kuliah leadership, itu jarang dibahas geopolitik. Ya, jadi kalau pelajaran leadership itu ya normatif aja, pelajarannya leadership. Kebanyakan gimana mimpin orang. Ternyata mimpin orang itu harus dibarengi dengan kapasitas pengetahuan yang luas. Maka oleh karena itu, geopolitik itu adalah merupakan hal yang sangat urgent dimiliki. Baik, jadi saya tanpa harus berpanjang lebar, forum kita 2 jam. Jadi ini saya belum tahu nih, ini yang hadir di sini sebarannya, artinya kalian ini ada di mana-mana sekarang ya? Betul? Betul, Ustaz. Ya, ada di mana-mana ya. Yang paling jauh di mana? Bogor. Oh, Maluku. Bogor kok jauh sih? Bintaro. Ya, Bintaro lagi. Maluku. Maluku, Ustaz. Bandung. Maluku baru mantap itu, Maluku. Mantap. Maluku mantap. Tapi di peta ini Maluku hampir tak terlihat sama sekali. Di peta ini Maluku tak terlihat. Ya. Kecil. Luar biasa, sampai Maluku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Amin. Amin. Kalian semua dalam bimbingan inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa urusan kalian dalam rangka menjadi orang yang terbaik ya di sisi Allah dimudahkan Allah. Ya. Karena urusan kita ingin menjadi orang yang terbaik itu di mata Allah, bukan di mata manusia. Ya. Masya Allah, Ustaz. Kalau terbaik di mata manusia itu nanti kayak gemblung itu. Ya, jangan kayak gemblung itu lah ya. Baik, nah langsung kita masuk pembahasan tentang geopolitik. Saya sudah share ke kalian tulisan pengantar, ya. Maka saya nyebut namanya pre-reading, bukan pre-wedding, tapi pre-reading. Pre-reading itu biasanya saya kalau menyampaikan sebuah materi atau menyampaikan sebuah kuliah, itu saya selalu memberikan pesertanya pre-reading. Gitu. Tujuannya apa? Agar kalian mendapatkan gambaran tentang apa yang mau dibahas. Tapi sebenarnya bukan itu yang akan saya bahas. Ya. Tentang yang sudah saya share ke kalian itu bukan yang mau dibahas, tapi untuk dibaca. Nah, maksudnya dibaca apa? Kalau nanti saya jelasin ini itu, kalian udah mulai nyambung dikit gitu kan. Kalau orang Jawa bilang mudeng. Ya kan? Jadi, maka apa yang saya sampaikan itu bukan dibahas hari ini dan tidak dibaca hari ini. Dibacanya kemarin-kemarin waktu di-share. Itu kapan ya di-share ya? Udah lama atau baru-baru ini di-share? Beberapa hari yang lalu. Nah, kalau beberapa hari yang lalu, insya Allah dibaca semua. Ya, kecuali kalian memang orang-orang sibuk, jadi nggak sempat baca. Ya.
dibaca tujuannya. Kalau sekarang gini saya tangkap sebelum saya masuk, apa yang kalian tangkap dari apa yang saya tulis di dalam tulisan singkat itu? Coba silakan, apa yang kalian tangkap dari situ? Definisi geopolitik. Silakan. Gambaran global yang terjadi hari ini, Ustadz. Ya, oke. Ada lagi? Lebih Fakta-fakta peristiwa di dunia secara global gitu, Ustaz. ya, Kayak Ya. apapun yang terjadi gitu. Hubungan-hubungan. betul. Betul. Oke. Ya. Ada lagi yang punya bukan pendapat lain, tapi apa yang kalian tangkap dari cerita itu? Ya itu tadi. Indonesia ada nggak di situ? Ada. Enggak sih, tapi dikit doang. Kenapa, Ustaz? Indonesia. Di dalam penjelasan di dalam tulisan saya ada mengenai Indonesia nggak? Ada terkait ini. Enggak. Ada terkait Enggak. ini. Nggak ada. Jadi Dikit Indonesia Pancasila nggak masuk ya. perhitungan lah ya. Pancasila ya negara sebagai contoh Jadi makanya aja. kalau kita diem aja di Indonesia itu, kita nggak diperhitungkan ini. Ya. Maksudnya Indonesianya tidak diperhitungkan. Ya. Tapi orang-orang, para pengemban dakwah yang di Indonesia itu justru yang paling ditakuti. Gitu. Masya Allah. Sama kayak Mekah, ya kan? Mekah itu kan sebenarnya nggak masuk perhitungan itu dalam peta dunia. Ya. Waktu itu Mekah itu kan yang ada Rum dan Persia. Ya. Pada saat itu hanya ada Rum dan Persia. Nggak masuk perhitungan. Walaupun di sana ada turunan kebangsawan, ya kan, orang Quraisy, lalu ada pedagang-pedagang kaya seperti Abu Sofyan dan penguasa-penguasa di sana, ya mereka hebat di Mekah aja. Gitu. Di luar sana lah diakui mereka. Karena yang dibahas itu adalah Romawi dan Persia. Bahkan Rasulullah SAW aja ketika berdiskusi dengan sahabat membicarakan tentang nanti Rum bakal dikalahkan Persia atau Persia dikalahkan Rum. Jadi pembahasannya ya gitu. Nah kita sama juga nih ntar. Ini nanti Cina bakal menang lawan Amerika, Amerika menang lawan Cina gitu kan. Tapi ternyata yang muncul nanti peradaban munculnya insya Allah dari Indonesia. Amin. Ya. Karena para pejuang-pejuangnya mulai dari sekarang udah belajar geopolitik. Kita sambung-sambungin ke situ ya kan. Ya itu namanya gotak gaduk, ya kan, ilmu gotak gaduk, ya. Baik. Jadi, nah tulisan itu paling tidak sebagai pegangan kalian untuk biar diskusi kita lebih menarik di sini, ya. Baik. Nah, geopolitik in konflik. Ini menariknya gini, ada yang bisa mulai nebak-nebak lah. Kenapa saya memberikan judul namanya geopolitik in konflik? Kenapa demikian? Ada yang bisa nebak? Kalau kalian baca definisi geopolitik yang saya tulis di dalam tulisan saya, coba kalian tangkap. Definisi geopolitik yang paling awal, ya kan? Itu definisinya. Tapi di sini saya bikin geopolitik in konflik. Kalau di definisi ada 3 hal itu ya. Ya. Kalau kalian tangkap itu, definisi ada 3 hal. Ya. Posisi ya. Nah di sini pembahasan saya geopolitik in konflik. Gimana kalian menangkap? Ada yang bisa menangkapnya? Gini Ustadz, setangkap saya dari pembacaan pre-readingnya Ustadz, itu lebih ke bagaimana kita mengaitkan antara materi-materi geopolitik yang sifatnya umum kepada konflik yang ada pada setiap negara. Jadi dalam tata negara, walaupun sekarang tuh bentuknya adalah nation state, mereka itu tetap ada hubungan ataupun kaitan di antara satu negara dengan yang lain. Makanya harus dibahas tentang konflik antara satu negara dengan negara yang lain. Gitu, Ustaz. Mantap. Artinya kamu baca itu bukunya, tulisannya itu ya. Saya tambahkan juga, jadi kenapa geopolitik in konflik? Karena dari segi definisi geopolitik itu sebenarnya ada satu topik, ada satu definisi yang mengatakan kerjasama antar negara, gitu kan?
padahal sebenarnya itu jatuh-jatuhnya bukan kerjasama. Walaupun ada istilah kerjasama, itu sebenarnya juga dalam rangka menguasai wilayah itu atau menguasai negara itu. Ya. Jadi makanya in konflik, kenapa? Ketika ada upaya-upaya bekerja sama, itu sebenarnya ada konflik di situ. Baik itu berupa kepentingan dari satu sisi negara dan kepentingan-kepentingan lain dari negara yang lainnya. Jadi maka di situ. Kemudian kenapa dikatakan in konflik? Karena ketika dua negara melakukan hubungan kerjasama ekonomi misalnya, jangan dikira nggak ada negara lain yang nggak cemburu gitu. Negara lain cemburu dia, gitu. Sehingga kecemburuan negara itulah yang menimbulkan konflik itu. Ya. Jadi dari situlah kenapa saya menyusunnya ini geopolitik in konflik. Kenapa? Setiap kali ada upaya menjalin hubungan satu negara dengan lain, satu kawasan, ASEAN, Pasifik, NATO, dan seterusnya, itu menimbulkan konflik di sisi lain. Gitu ya. Misalnya NATO, ya NATO itu kan negaranya tertentu saja yang mau tunduk sama Amerika, tapi yang lain-lainnya nggak tunduk sama Amerika seperti Soviet, Cina, Utara, yaitu cemburu juga. Maka topik saya bikin geopolitik in konflik itu di situ. Bukan juga berarti kita ini dunia isinya konflik semua. Bisa jadi iya, tapi bisa jadi enggak. Ya. Maka kita melihatnya dari sisi itu. Ya. Baik, kita masuk ke yang berikutnya. Ini pertanyaannya pernyataan Henry Kissinger. Henry Kissinger mengatakan siapa yang mengontrol uang, dia akan bisa mengontrol dunia. Setuju nggak kalian kalimat ini? Setuju. Setuju ya? Setuju. Siapa yang mengontrol uang, dia mengontrol. Iya, mantap. Bahkan ada di antara kalian yang punya duit banyak, kalian bisa mengontrol CKC itu. Betul. Langsung betul. Jadi ya mudah-mudahan kalian diberikan rezeki yang banyak oleh Allah SWT sehingga bisa mengontrol CKC. Amin. Ya, jadi kalian tuh nanti jadi donaturnya CKC ya. Amin. Jangan, iya, jangan ikut orang kayak CKC mengharapkan belas kasihan orang, tapi kita yang jadi donaturnya. Amin. Baik, jadi tapi ini menurut Henry Kissinger. Henry Kissinger itu orang Yahudi Amerika ya, mantan wakil presiden Amerika. Dan ini betul dari sudut pandang apa, gitu kan? Kalau kita katakan betul, iya, berarti sudut pandang kita menggunakan sudut pandang yang bersifat money oriented atau kapitalisme. Sebenarnya kapitalisme itu mengatakan siapa yang bisa mengontrol uang, dia bisa mengontrol dunia. Faktanya memang dunia ini, yang mengontrol dunia ini adalah orang yang duitnya banyak. Ada istilah lain yang dikatakan cash is the king. Pernah dengar nggak istilah ini? Enggak. Dengar ya? Cash is the king. Pernah, Sat. Ya. Dari Sat. Kan dari saya, maksudnya dari orang lain atau tulisan-tulisan. Cash is the king. Luar biasa. Katanya cash itu raja. Ya. Jadi Raja Jawa juga sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu sama cash. Kan ada istilah Raja Jawa sekarang. Ya. Nah, jadi saya berangkat dari sini. Oke, sekarang saya masuk ke ke penjelasan berikutnya. Oke. Ini saya mau kasih gambaran tentang ini saya ajak mikir ruwet banget ya. Ya. Ini gambaran apa? Gambaran tentang peta politik dunia yang anomali. Anomali itu maksudnya begini ya. Ini gambaran peta politik dunia tahun 2008. Ya. Sebenarnya terjadinya sudah sejak lama, tapi kalau jadi ada yang mencoba untuk memetakan dunia dari awal gitu sampai 2008 tuh kondisi dunia kayak apa sih? Nah, kayak begitu. Pusing itu kan lihatnya satu-satu ya. Nah, tapi saya sudah turunkan dalam bentuk tulisan penjelasan dari masing-masing itu satu persatu. Pegel juga tuh. Nanti saya share ya. Saya share penjelasan satu persatu di situ tentang
garis merah dan tulisannya. Itu menunjukkan negara itu negara apa dan kemudian dalam kondisi apa negara itu, gitu ya. Itu nanti saya share satu persatu. Tapi maksud saya tidak ingin membahas satu persatu di sini. Maksud saya nanti kalian kan saya share penjelasan dari masing-masing kondisi itu. Tujuan apa? Sebenarnya beginilah kita cara mempelajari geopolitik. Ya, jadi kalau geopolitik itu nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau kalau geopolitik itu tentang wawasan, berarti kita memiliki wawasan tentang dunia sangat lengkap, komplit, detil, dan jelimet. Nah, harus jelimet gitu, karena geopolitik itu jelimet, gitu ya. Kenapa jelimet? Nanti saya jelasin tuh jelimetnya kenapa sampai pada bingung sendiri, gitu ya. Saking jelimetnya, gitu. Padahal mereka sendiri yang mempraktekkan gitu, tapi mereka jelimet sendiri, bingung sendiri. Ya bagaimana tidak? Ini kan kalau begini kan berarti ini di bawah pengaruh siapa negara-negara itu, gitu kan? Dan masing-masing ya di bawah pengaruh mereka-mereka yang memang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi wilayah-wilayah. Ya. Inilah kemudian yang saya awali dengan tema geopolitik in konflik. Ya. Jadi tidak ada dari begini kita menyimpulkan tidak ada satupun negara yang tidak di bawah pengaruh siapapun. Tidak ada negara yang bebas. Ya kan? Cuma sayangnya kalau kalian lihat peta Indonesia itu kayaknya kok nggak ada tulisannya peta Indonesia situ ya. Kasihan banget Indonesia. Tapi bagusnya di situlah Indonesia nggak masuk radar orang. Ya. Tapi ternyata di situlah mulai ya kan, tegaknya khilafah. Gitu. Ya. Nah jadi di sini saya hanya memberikan gambaran, nanti saya share tulisan terkait dengan rincian penjelasan dari masing-masing kondisi suatu negara di seluruh wilayah Indonesia, di seluruh wilayah dunia. Ya. Nah, cuma saya belum memetakan geopolitik di bulan. Ya. Ternyata di bulan itu ada. Ternyata sudah mulai ada kapling-kaplingnya Indonesia, dunia itu bulan itu. Ya. Dan nanti ada ramalan yang mengaitkan tentang back to the moon. Nah itu agak seru itu. Ya, nanti di slide bagian terakhir akan saya kasih. Tapi bukan untuk dibahas, untuk direnungkan dulu aja. Nanti kita bahas di pertemuan berikut. Nah jadi beginilah diawali. Jadi kalian harus siap melihat, waduh luar biasa ini melihat dunia kayak begini gitu kan. Jadi kalau mau belajar geopolitik, otak kita sudah siap menangkap seluruh gambaran tentang peta dunia. Ya. Jadi kalau saya melihat gambar ini kelihatannya ruwet, otak kita jangan ikuti kayak ruwet, ya repot nanti ya. Tapi justru otak kita bisa mencerna, membaca dengan sebaik-baiknya, ya. Nah jadi nanti kebetulan saya memang kebetulan hari ini saya pakai kaos namanya leadership. Bagus ya leadership. Bagus Ustaz, Masya Allah. Jadi leadership Islamic revival. Gitu. Luar biasa. Dijual enggak? Nggak dijual. Mau beli aja bawaannya. Itu biasa tabiat orang kaya begitu, bawaannya mau beli aja gitu kan. Masya Allah. Baik. Ini nih kaos ini dipakai ketika saya mengajarkan tentang leadership para leader di Jawa Timur. Dipakai kaos ini. Nah, ada orang Malang di sini, ada yang ikut tuh dari Malang, 3 orang. Baik. Nah, jadi ini nanti ada penjelasannya. Kalian mencernanya melalui tulisan yang nanti akan share setelah ini. Saya belum share, kenapa? Karena nanti kalian nggak fokus ya. Jadi nanti setelah ini saya share, kalian baca, kalian lihat seperti apa gambaran tentang peta dunia di tahun 2008. Maksudnya sampai dengan 2000. Kemudian kalau kita lihat lagi peta dunia tahun 2004, ini diterbitkan per 20 Maret 2024 ya. Dan ini gambarannya seperti ini. Jadi sangat berbeda jauh dengan kondisi di 2028. Berarti kan perubahan peta politik atau geopolitik dunia itu bergesernya
dalam kurun waktu berapa tuh? 22 tahun ya. Dalam kurun 22 tahun itu luar biasa tuh guys. Ya, kalau kita lihat di sini legendnya ada di situ US itu untuk gambar biru tuanya, lalu gambar biru mudanya, ada NATO di situ. Kalian bisa lihat daerah NATO di mana saja, ya. Yang ada NATO itu agak ke pojok kiri atas itu, ya. Jadi itu negara-negara Eropa Barat, ya. Mereka udah dicucuk hidungnya tuh sama mereka, jadi Amerika. Sehingga karena mereka tetap jadi negara-negara NATO ini ternyata negara-negara yang cukup bodoh, sehingga saking bodohnya mereka sekarang ketinggalan zaman itu. Negara-negara NATO itu sekarang negara-negara yang udah ketinggalan zaman, negara yang hidupnya sangat bergantung dari pihak luar. Dan dilihat lagi Australia, ya, lihat di bawah, bagian bawah Australia juga bagian dari NATO. Dan menariknya nih, NATO ini di Australia sekarang Amerika, calon presiden baru Amerika yang dari Demokrat, yang perempuan itu, Kamala Harris. dia kalau terpilih nanti akan menambah biaya anggaran militer Amerika untuk penguatan senjata di wilayah pangkalan militer di Australia, ya. Dan termasuk juga di Subic, Filipina. Kenapa? Mereka sedang siap-siap untuk perang di Laut Cina Selatan. Ya. Itu yang pertama, untuk siap-siap perang di Laut Cina Selatan. Karena Laut Cina Selatan sudah semakin sudah semakin memprihatinkan menurut NATO dan Amerika. Di sisi lain, Laut Cina Selatan itu manuver-manuver Cina sudah sedemikian mengakar di berbagai negara di Asia Tenggara, ya, termasuk Malaysia, ya. Malaysia sekarang sudah mengajukan proposal untuk bergabung dengan BRICS, ya. Dan di situ sudah ada negara-negara BRICS sampai ke Afrika Selatan, ya. Sebentar lagi Malaysia. Ternyata kemarin pidato Perdana Menteri Singapura yang baru, dia berpidato dengan menyampaikan kegalauannya. Kegalauannya dia di mana? Dia galau sekarang nih karena Singapura itu pendukung Amerika nomor 1 di dunia. Ya. Maka di Singapura itu ada gerejanya Yahudi, ya, sinagognya Yahudi ada di situ. Dan dulu waktu saya berkantor di Singapura, itu kantornya sinagog itu di belakang kantor saya itu, Singapura itu. Makanya setiap saya makan siang lewat sinagog, rasanya pengen ngebom aja. Cuma saya nggak bawa bom, ya susah juga. Gimana caranya ngebomnya gitu ya. Pengen banget rasanya ngebom sinagog itu, karena di belakang kantor saya diam aja gitu ya. Cuma bomnya dari mana, bingung juga. Nah itu. Nah jadi sekarang Perdana Menteri Singapura yang baru itu dia galau. Galau kenapa? Dia sudah merasa terkepung. Jadi perkembangan Cina ini membuat, jadi Singapura sedang memprediksi akan terjadi gelombang, jadi istilahnya potensi terjadi gangguan ekonomi yang serius ke depan kalau dia tidak segera melakukan upaya-upaya berbaik-baik sama Cina. Tapi kalau dia berbaik-baik sama Cina, kan berarti dia harus melepaskan dirinya dari Amerika. Itu yang bikin galau. Yang bikin galau Singapura itu. Singapura kan negara yang termasuk terkaya di dunia, ya kan? Dan termasuk yang IQ-nya tertinggi di dunia. Ya. Dan Indonesia IQ-nya terendah di dunia. Ya. Tapi mudah-mudahan nggak termasuk kita. Gitu kan? Amin. Amin. Karena Indonesia IQ-nya cuma 79. Gitu. Singapura tuh di atas 100. Gitu. Kalau dibilang makanya Singapura lebih kaya dari Indonesia, bukan. Indonesia tuh mau dibohongin sama Singapura, itu aja. Ya, bukan kita lebih pintar dari kita. Ya, jadi itulah gambaran kegalauan Singapura. Dan Singapura karena negara-negara di ASEAN itu yang masih konsisten, ya, bertuan kepada Amerika adalah Filipina aja, gitu. Malaysia sudah menyatakan bergabung dengan BRICS, artinya dia sudah bergabung dengan Cina, gitu kan?
terus kemudian negara lainnya seperti Laos, Kamboja, Vietnam segala macam udahlah. Termasuk Thailand. Thailand itu bahkan sekarang lagi membuat terusan baru, kanal baru yang kalau jadi kanal baru itu membelah daratan itu. Dan itu kalau jadi hancur semua tuh di Asia Tenggara kalau dia mau melawan Cina ya. Jadi ini agak ya itulah kegalauan Singapura. Ini kan menunjukkan betapa Cina ini sekarang sudah semakin kuat. Dan kalau lihat arah panahnya tuh Cina mau juga pengen juga dia tuh menguasai wilayah Eropa Barat, ya kan? Kalau lihat tadi panah merahnya itu, ya. Dan menariknya tentang Taiwan, karena satu-satunya yang diperjuangkan Amerika itu adalah Taiwan, karena Taiwan itu memang satu negara boneka yang untuk jadi tempat nakut-nakutin Cina. Dan pada dasarnya Cina nggak takut juga sama Taiwan, cuma kan Cina juga sengaja biarin aja Taiwan di situ biar Amerika capek sendiri gitu kan. Itu sebenarnya begitu maksudnya Cina. Nah jadi di Laut Cina Selatan itu adalah merupakan sumber konflik. Kenapa? Karena di Laut Cina Selatan itu ada sumber kekayaan alam yang luar biasa besar, gitu kan. Gas alamnya saja di situ, kandungan gas alam di Laut Cina Selatan yang belum digarap itu ada 193 triliun metrik ton, gitu ya. Jadi kekayaannya luar biasa. Ya, belum lagi minyaknya. Ya rebutan lah pasti. Gitu. Nah, Indonesia sekarang masuk mana? Lagi-lagi Indonesia ya biarin aja Indonesia gitu kan. Kenapa pemerintahnya mah gampang? Bloon juga pemerintahnya Indonesia, jadi ya biarin aja. Gitu kan. Gampang lah kalau Indonesia gampang, katanya begitu ya. Nggak angel-angel Indonesia itu menurut orangnya. Orang Indonesia cuma ada dua yang diakui dunia, yaitu apa? Penurut dan pemaaf. Itu kan Indonesia hebatnya itu. Jadi, ya kan, ada kekacauan apapun, ya nurut, ya kan, habis itu dimaafkan. Baik, itu kira-kira gambaran tentang dua kondisi, dua keadaan 2008 dan 2024. Ya, jadi kita belum masuk pembahasan case by case ya. Apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi di Ukraina, segala macam belum kita bahas itu. Jadi saya ingin mengajak kalian untuk memiliki satu wawasan. Jadi kalau tentang dunia ini dunia ini di bawah genggam kalian gitu. Jadi kalian bisa tahu apa yang terjadi di dunia ini sehingga apapun yang terjadi di setiap pelosok di dunia ini kalian ngerti karena sudah dibaca oleh kalian. Oh iya tahu di sini gini gitu ya kan. Kenapa dari tadi ini ya. Afrika sebentar lagi akan dikuasai dikuasai oleh Cina secara keseluruhannya. Kenapa? Karena sekarang hampir ada 40 lebih negara Afrika itu kalau voting di PBB sekarang memenangkan Cina daripada Amerika. Ya. 20 tahun yang lalu negara-negara Afrika secara aklamasi seluruhnya kalau ada veto, ada pemilihan suara di PBB selalu memilih Amerika. Sekarang udah berbalik. Maka para pengamat politik di Amerika itu sekarang lagi heboh membahas American is finished, America finished, US finished. Mereka bilang gitu. Jadi semua para pengamat politik di Amerika itu Amerika sudah berakhir dari segala, terutama berakhir dari segi ekonominya. Tapi mereka nggak ada satupun yang berani mengatakan Amerika berakhir dari segi kekuatan militer. Gitu. Makanya Amerika tenang-tenang aja. Ya. Kalau kalian lihat di situ kan kawasan militer Amerika itu kan sudah hampir seluruh dunia itu, ya kan. Dan itu kalau nggak salah pernah saya bahas ya, kalau nggak salah dulu yang tentang terkait dengan pernah saya bahas nggak ya? Jadi waktu saya bahas tentang perang chip itu ya, di situ ada saya sampaikan tentang kekuatan militer Amerika ada di seluruh penjuru dunia. Jadi Amerika masih kuat lah. Sekali pencet tombol selesai, ya kan? Baik. Dari sini saya melangkah lagi dengan peta gambaran seperti ini. Ini saya mengambil istilah namanya geopolitik galau. Geopolitik galau. Apa singkatan galau? Bukan singkatan. Apa artinya galau?
Ada yang tahu apa itu galau? Bimbang. Bimbang. Oke. Galau itu Gelisah. Gelisah, gelisah, gelisah. gelisah. Gitu, Karena gelisah. pusing keliling. Jadi kenapa dibilang galau? Karena ternyata geopolitik itu saya katakan kan, jadi semakin meluasnya upaya menguasai, akhirnya mereka galau juga, bingung juga itu. Karena kan mengurusi dunia itu kan bukan perkara gampang, ya kan? Bukan hanya perkara gampang. Karena kenapa? Karena ya kan harus punya duit juga. Kalau punya duit gimana? Amerika bolak-balik cetak uang aja sesuka dia, ya kan? Orang Jawa bilang sesuka udel, ya kan? Amerika nyetak duit sesuka udelnya, gitu ya. Nah, tapi galau itu ternyata ada singkatannya, gitu. Ada dua versi nih, singkatan bahasa Inggris dan singkatan bahasa Indonesia. Apa tuh singkatan kalau singkatan bahasa Inggrisnya dulu? Katanya gini, singkatan bahasa Inggrisnya, galau itu. God always listening and always understanding. Waduh, cakep itu kan? Jadi God always listening and always understand. Ini cakep nih kalau pakai itu ya. Jadi galau itu bukan berarti bingung, tapi kesadaran yang penuh bahwa Allah Maha mendengar dan Maha memahami. Mantap. Jadi kita kalau ngomong galau jangan, jadi kalau misalnya kalau kita lagi galau, kita sebut galau. Artinya apa? Allah Maha mendengar dan Maha memahami. Jadi kalau kita lagi galau, maka ucapkan kata galau. Gitu. Itu terjemahan, itu kepanjangan dari bahasa Inggris. Kepanjangan dari bahasa Indonesia ada nggak? Ada. Siapa yang bisa nebak kalau bahasa Indonesianya? Coba, tebak-tebakan. Wallahu alam Ustaz. Walau Singkatannya bukan Allah. Ya kan? awas apa? Listening and awas. Jadi singkatan bahasa Indonesia gini, kalau galau itu, ini bahasa kekinian. Gua akan lakukan apapun untukmu. Wah, itu keren itu kan. Itu singkatan galau. Amazing. Jadi galau itu jangan galau lah, gua akan lakukan apapun untukmu. Oke, jadi kegalauannya di mana? Ini ternyata para ahli pengamat politik seluruh dunia itu dengan melihat kondisi politik yang ada sekarang, khususnya tadi yang saya tayangkan tentang gambaran tahun 2024 tadi itu, ya kan? Mereka galaunya itu ada 4 hal, ya kan? Ada 4 gambaran tentang kegalauannya. Galauan yang pertama adalah withdrawal. Withdrawal itu maksudnya mengundurkan diri aja lah. Artinya, udahlah kita nggak usah ikut-ikut dulu deh, gitu kan? Akhirnya mereka bertanya-tanya, is it thinkable, gitu kan? Or is it possible? Gitu. Ini memungkinkan atau tidak sih sebenarnya kalau pakai bahasa sederhananya gitu lah. Mungkin nggak sih kita keluar dari pertarungan percaturan politik dunia ini, ya kan? Sebenarnya mereka udah pasti jawab sendiri ya, nggak mungkin, ya kan? Indonesia sekalipun negara di pojok nyempil dimanapun tetap nggak bisa withdrawal, ya kan? Ini fakta politik. Yang kedua, apakah sebaliknya? Sebaliknya dari withdrawal adalah stay in the race. Artinya apa? Apakah kita tetap lanjutkan pertandingan ini? Nah, gitu. Lanjutkan pertandingan ini, ya kan? Mau kalah, mau menang, pokoknya bertanding terus. Gitu. Yang ketiga, world order or national disorder. Artinya apa? Kita biarkan aja nih penguasaan dunia ini, dan akhirnya nasionalisme akan hancur. Jadi sebenarnya nasionalisme itu udah nggak ada lagi. Tapi kan ini masuk akal ya, karena dengan kemajuan teknologi sekarang, ya kan, kita ini bagaimanapun juga dipersatukan oleh Facebook, ya nggak sih? Kita ini kan sekarang warga negara Facebook sebenarnya, ya kan? Walaupun KTP-nya Indonesia, tapi sebenarnya kita warga negara Facebook. Artinya Facebook itu apa namanya? Warga negara dunia yang sudah bergabung menjadi satu di situ.
Yang terakhir, opening up or othering. Opening up artinya kita mau ya membuka diri begitu saja atau meninggalkan. Nah, ini saya jelaskan satu persatu tentang kegalauan ini. Jadi maksud saya gini, kita mempelajari geopolitik itu yang kita pelajari bukan konfliknya sebenarnya. Ya, bukan konfliknya. Kalau konfliknya ya karena itu it's bound to happen. Maksudnya it's bound to happen adalah ya akan terjadi. Artinya ada perperangan, ada pertempuran, perang suku, apa segala macam, rebutan kekayaan alam. Itu adalah konsekuensi logis dari pertarungan geopolitik. Apa? Nah, kita cara membacanya nggak begitu. Kita cara Mau membacanya membuka diri begitu saja gitu pertempuran dong. ini, kekacauan ini, kegalauan ini siapa pemeran utamanya? Akar masalahnya di mana? Jadi kita akan senantiasa terbiasa dengan seperti itu. Itulah tadi saya katakan, jadi pengemban dakwah itu ada lompatan yang perlu kita kuasai, itu tentang lompatan wawasan. Wawasan ini ke arah geopolitik. Ya. Karena wahyu siasi kita harus sampai jauh itu. Ya. Habis itu ntar kita bahas tentang perang bintang. Gitu. Karena perang bintang itu sekarang sudah mulai masuk penguasaan ada yang namanya space treaty, jadi ada kesepakatan ruang angkasa, ya. Luar biasa itu. Nah, dan juga termasuk kemajuan-kemajuan yang akan muncul di depan itu ya, di samping AI, ya, juga tentang Cina itu. Cina sekarang mau mengembangkan yang saya sampaikan dalam tulisan di bagian akhir, ya, tentang kondisi teranyar pada saat itu, pada saat sekarang, yaitu Cina sedang mengembangkan tenaga nuklir, ya, dari bahan bukan uranium. Dan ini nuklir hijau istilahnya, karena ramah lingkungan, katanya begitu. Dan ketika Cina betul-betul bisa mengembangkan ini, dan ini sudah dibahas di Amerika berkali-kali, kenapa saya tambahkan itu, karena di Amerika lagi heboh dibahas itu, tentang upaya Cina itu, dan kemudian akan mempengaruhi peta geopolitik di dunia dalam waktu 10-20 tahun ke depan. Ya. Baik, kalau kita lihat satu persatu ya tentang kegalauan tadi itu, yang pertama withdrawal, yang tadi apa, living or staying, gitu. Tetap tinggalkan atau tetap ikut. Jadi di sini kalau terjemahan sederhananya adalah haruskah kita membayar bagian kita yang adil dan dari beban kolektif. Ini maksudnya begini, ini kalau para pemain-pemain geopolitik itu apakah kita terus harus mengeluarkan biaya untuk terus bermain? Ini kan menyedot biaya nih. Untuk bermain geopolitik itu jangan dikira gratis ya. Itu mahal sekali biaya, ya kan? Atau dengan egois kita membiarkan orang-orang lain menghadapi nasib mereka. Maksudnya dengan egois itu artinya apa? Ya biarin aja lah, udah dikuasai oleh negara lain, miskin dah, misalnya begitu ya. Atau melanjutkan upaya untuk meningkatkan globalisasi, terus ikutan lagi, ya kan, bertanding lagi. Atau mengabaikan harapan untuk menyelesaikan kemiskinan dan mengubah tradisi. Maksudnya seolah-olah pengen kembali ke jalan yang benar gitu mereka itu. Ya, karena apa? Karena geopolitik itu tidak pernah akan sama sekali membahas tentang mengentaskan kemiskinan, nggak pernah ada sejarahnya itu. Geopolitik membahas mengentaskan kemiskinan itu nggak ada sejarahnya itu. Ya. Justru yang ada dibiarin miskin sehingga mereka tetap meminta bantuan. Itu kegalauan mereka seperti yang pertama. Yang kedua adalah apakah kita kita lihat Barat itu ada dua ya, ada Amerika dan Eropa Barat. Kelihatannya Eropa Barat sudah mulai dilupakan. Bagaimana masalah muncul di berbagai kelompok negara seperti di Amerika, Eropa, Rusia, Cina, Jepang, dan seterusnya, di Asia Tenggara dan seterusnya, sampai ke negara-negara yang gagal atau terkurung di daratan nih. Maksudnya, ini kan terkait dengan meninggalkan Barat itu melihat perkembangan negara di luar Barat itu, ya kan? Jadi Eropa semakin galau, nih. Eropa sekarang udah kayak Indonesia. Jadi kalau ngomong sepak bola, itu pengamat sepak bola Indonesia itu melebihi dari pengamat di luar sana.
hebat mereka. Tapi kok Indonesia main kalah dulu, kalahan gitu ya. Tapi pengamatnya itu luar biasa gitu kan. Pengamat itu wah luar biasa. Kalau mengamati pertandingan sepak bola dunia tuh, wih hebat-hebat sekali mereka. Nah ini Eropa udah kayak gitu tuh pengamat-pengamat politik. Negara-negara termasuk Amerika sekarang sudah mulai merasakan hal itu. Kalau Rusia ya dia tetap berjalan pada koridornya. Kalau Cina ya semakin agresif, ya kan? Dan seterusnya. Apakah kita mau melawan? Defecting, ya kan? Membelot. Gitu kan? Jadi kita meninggalkan aliansi yang sudah ada, apakah itu berupa perjanjian, apapun yang namanya NAFTA lah, CETA lah, TAFTA lah, TATATA, semuanya itu, gimana kalau kita tinggalkan? Nah gitu. Ini kan galau mereka ini kan, karena ini semua istilah-istilah organisasi atau perjanjian atau aliansi ini sebenarnya adalah semua dalam rangka mengikat. Kalau sudah diikat di situ, ya sudah, nggak bergerak apa, termasuk PBB. PBB ini kan keberadaannya tinggal 10% udah. Ya kan? Dulu 100% PBB, sekarang PBB itu tinggal 10%. Powernya PBB itu. Kebanyakan isinya formalitas semua. Ya kan? NATO, segala macam G8, dan seterusnya. Ya. Mau dilawan yang kayak gitu. Ya akhirnya bingung juga gitu kan. Apakah kita mau menolak perkembangan kultur global, negosiasi multilateral atau ide-ide kosmopolitan, atau menolak keharusan moral yang dinilai universal? Maksudnya apa? Ini moral bangsa-bangsa ini kan sekarang sudah moral universal. Ini mau ditinggalkan nggak? Karena moral universal itu nggak bisa dilepaskan dari tadi NAFTA, CETA, dan sosial itu. Jadi moral itu sebenarnya tergantung dari keberadaan organisasi itu, moral-moralnya itu. Kemudian apakah semua format prosedurnya segala macam ini kegalauan mereka ini? Ya, kalau kita lihat mereka ternyata galau. Apakah ini ya dikatakan is a break necessary or inevitable? Maksudnya apakah kita perlu istirahat dulu lah gitu dari percaturan politik dunia, atau ini nggak bisa, inevitable, nggak bisa dihindari, ya mau nggak mau kita harus ngikut gitu. Apakah kita menyaksikan penarikan diri dari berbagai perbatasan ruang dan seterusnya. Ya, ini galau yang pertama. Galau yang kedua, apakah kita akan stay, ya kan? Tinggal apa opsi kita, gitu kan? Apakah tidak lagi mengikut tanggung jawab keberadaan keamanan global? Sekarang istilah keamanan global itu kan udah berpecah ya kan. Dulu Amerika dikatakan polisi dunia, udah nggak lagi, gitu kan? Amerika udah nggak lagi disebut polisi dunia sekarang. Dulu iya, 2008, 2010. Lalu meninggalkan semua bentuk globalisasi atau hanya yang menanggung saja, atau malah kita yang memimpin perubahan dan mendukung lembaga regional dan multilateral. Ini yang kebingungan yang berikutnya. Kebingungan lagi apa? Apakah kita akan menyendiri? Gimana mau menyendiri gitu kan? Apakah kita terinspirasi oleh negara-negara yang kecil-kecil itu kayak Swiss, Islandia, itu menyendiri gitu kan? Akhirnya Swiss itu hanya jadi tempat kuliner, kunjungan, wisata, tujuan wisata, kan enak juga gitu kan? Apakah mau begitu? Galau mereka. Apakah ya selamat tinggal progres, gitu kan? Jadi dia nggak mau ngelihat progres perkembangan peta politik dunia itu akan seperti apa. Ya, saya nggak bacakan satu persatu lah, jadi nanti khawatir kelamaan. Atau malah kita join force, ya kan, untuk menunjukkan yang lain, menunjukkan kepada yang lain ini jalan yang harus kita tempuh. Nah, bergabung untuk menunjukkan jalan kepada orang lain. Atau memperkuat hubungan, memperbaharui aliansi. Ya, seperti yang terjadi kayak BRICS itu. Ya. Nah, yang termasuk galau itu sekarang siapa ya? Malaysia. Malaysia itu sebenarnya kekuatan militer Amerika itu ketika peristiwa tsunami, ya, itu ketika peristiwa tsunami yang pertama sekali bergerak
itu adalah kekuatan angkatan laut Malaysia dan Singapura. Jadi mereka ketika terjadi tsunami, mereka itu langsung mengarahkan pasukannya ke wilayah batas teritorial laut, ya, yaitu sekitar 22 km atau sekitar 18 mil atau apa. Jadi mereka bergerak tuh angkatan lautnya kan. Kenapa? Karena begitu peristiwa tsunami terjadi, itu akan banyak negara yang masuk, dan itu kalau nggak dijagain teritorial itu akan bermasalah. Jadi artinya mereka tuh sudah antisipasinya luar biasa. Jadi ketika terjadi tsunami di Aceh, itu yang mereka gerakkan tuh pasukan angkatan laut, biar nggak orang sembarangan masuk. Nah sementara ketika terjadi tsunami, itu pasukan NATO Amerika sudah nyampe di Aceh, gitu. Karena kapal induknya ada di utara Aceh, kapal induk Amerika pada saat itu, ya kan? Nah ini gambaran itu ya menarik gitu. Ya. Berikutnya lagi, ini dilema baru buat mereka juga, gitu kan? Ya. Apakah menetapkan aturan yang mengikat dan atau malah menyingkirkannya? Ya, bikin lagi baru tembok lagi dan seterusnya. Ya. Sekarang kan batas-batas wilayah negara ini sekarang sudah mulai tercabik-cabik ya, batas wilayah negara. Ya. Indonesia juga masih dalam bayang-bayang perpecahan, ya kan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ya, undoing the world. Jadi maksudnya adalah seperti kayak negara, bangsa, demokrasi, dan emansipasi rakyat yang tertindas dan seterusnya. Ini apakah mau kita balikin atau enggak? Gitu ya. Kita mau kembali ke, ini sebenarnya mau mengatakan ini kita perlu nggak sih kembali ke jalan yang benar? Kenapa? Karena ya sekarang kan yang disebut world order itu kan artinya sudah kayaknya dunia ini bakal dikuasai oleh satu kekuatan, gitu kan? Kalau kalian pernah lihat dolar itu kan ada namanya, di dolar itu di belakang ada Novus Ordo Seclorum, gitu kan, tatanan dunia baru, kan? Itu kan sebenarnya merupakan impian Amerika untuk menguasai dunia, dan mereka bisa buktikan itu, kan? Dan mereka dikatakan lagi di situ kan, jadi kami percaya kepada Tuhan, gitu kan? In God we believe, itu kalau salah di dalam dolarnya, ya kan? Luar biasa dia, ya kan? Ya. Mereka saja dolarnya bisa mengatakan yakin kepada Allah, gitu, kepada Tuhan, gitu kan. Sementara rupiah nggak ada di situ, ya kan? Nggak ada rupiah situ beriman kepada Allah, nggak ada di situ. Aneh itu. Nah kemudian apakah kita mau membangun multipolarity atau multilaterality? Seperti yang pernah saya bahas ya, waktu itu kita negara ini terdiri dari multipolar, ya kan, bipolar dan seterusnya. Berikutnya lagi, opening up or othering. Maksudnya apa? Apakah kita perlu membangun perbatasan-perbatasan, filter lagi dan seterusnya? Ya. Dan berikutnya lagi, major trend. Major trend itu artinya apa? Apakah kita mau merubah, ya kan? To change or not to change. Mau berubah diri atau tidak berubah diri. Ya. Sekali lagi saya hanya mau menggambarkan tentang kegalauan mereka. Bahwa ternyata di balik apa yang sedang kita saksikan, ya, peta politik dunia, penguasaan di sana sini, itu ternyata mereka juga sedang kebingungan juga mau gimana lagi, gitu ya. Istilahnya maju kena, mundur kena, ya kan? Contoh misalnya Brexit, gitu kan? Kemudian penyatuan Eropa dengan mata uangnya, itu kan sebenarnya maju mundur, dan seterusnya. Sekarang BRICS, ya kan? Negara-negara Afrika sudah mulai itu ikutan BRICS Afrika. Kemudian Amerika Selatan sudah mulai dipanas-panasin. Ini kan menggambarkan bahwa kebingungan itu memang menurut saya sangat merupakan suatu keniscayaan, kebingungan itu. Ya. Nah, dengan demikian, maka dari sini sebentar ada lagi.
Jadi apa nih kesimpulannya dari kebingungan ini, ya kan? Seolah-olah mereka sedang kehilangan kompas arah perjuangan untuk kemana. Keseimbangan yang tidak stabil, ekspektasi yang kompleks, apakah hubungan internasional menjadi tidak diplomatis dan ya terkadang kasar. Kasar itu bukan berarti kasar dalam artian kasar, tapi kasar itu ya kalau Amerika mulai either you are with us or with terrorists gitu kan, itu sebenarnya kasar. Karena nanti yang turun adalah pasukan militer. Mencari skala ekonomi, kemudian penyatuan sumber daya, jaringan pemangku kepentingan dan seterusnya. Maksud saya dari kebingungan mereka ini, jadi sebenarnya mereka sedang kepikiran sebenarnya mengatur dunia ini bisa diatur secara bersama gitu, bukan saling menguasai satu sama lain. Begitu mereka berpikirnya gitu. Tapi ya apa mungkin? Ya nggak mungkin kalau dilihat dari faktanya. Gitu. Kalau dari faktanya nggak mungkin, ya tinggal adu kuat. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan Islam? Nah, sekarang udah mulai bertanya nih, dengan Islam bagaimana nih kalau kita melihat peta politik dunia seperti ini? Kegalauan bukan orang Islam ya. Ini bukan kegalauan Islam. Kenapa saya katakan bukan kegalauan Islam? Karena seluruh umat Islam di dunia ini di bawah kekuasaan, jadi mau galau gimana? Ya kan? Orang udah dicucuk semua hidungnya, ya kan? Jadi umat Islam ini nggak galau, kecuali Islam sudah tegak di muka bumi, gitu kan? Itu juga nggak bakal galau. Kalau Islam tegak di muka bumi nggak galau, yang ada adalah futuhat demi futuhat, nggak ada galaunya, ya kan? Tapi ini kelihatan ini kan, penguasaan dunia ini justru menimbulkan kegalauan sedemikian rupa, gitu ya. Jadi kalau Islam gimana melihat kondisi ini? Ya ini memang suatu konsekuensi dalam dunia percaturan politik dunia akan seperti itu. Ini konsekuensi. Jadi siapa yang kuat secara ekonomi, ya dia akan bisa mempertahankan kekuatannya. Kalau dia nggak kuat secara ekonomi, ya siap-siap gulung tikar dia dan tergerus. Salah satu contohnya Amerika. Jadi Amerika tuh di satu sisi punya kekuatan senjata yang luar biasa, tapi di sisi lain ekonomi Amerika bagaimanapun juga sudah mulai terasa kekuatan ekonomi Amerika tuh betul-betul terlihat penurunannya, ya kan? Di samping Amerika sendiri semakin membengkak utangnya, utang negara Amerika di satu sisi, di sisi lain juga sudah mulai orang meninggalkan dolar. Ya. Contohnya BRICS, ya. BRICS, apalagi Amerika, Cina sekarang sudah mengeluarkan namanya bank sentral digital. Ya. Jadi sekarang bank sentralnya itu pakai digital sekarang. Ya. Apalagi kita nanti sudah mulai masuk di era yang namanya Bitcoin, ya kan? Blockchain itu sudah sedemikian rupa mata uang itu seperti itu. Dan konon katanya ya Bitcoin itu kan didukung oleh emas, gitu kan? Dengan fasilitas blockchain-nya. Dan bahkan sekarang sudah mulai banyak negara-negara yang juga bermain di blockchain juga. Karena apa? Karena sekarang kan di Indonesia juga sudah mulai banyak tuh anak-anak muda, ya kan, para pemain capital market sekarang sudah mulai mengarahkan hartanya untuk dibeli di Bitcoin, ya kan? Kenapa demikian? Karena kalau Bitcoin itu, kalau kalian punya Bitcoin, kalian mau pergi ke suatu negara, kalian nggak perlu bawa hartanya, dan kalian bisa tinggal dimanapun kalian suka. Karena harta itu ada di dimanapun. Nah kalau sekarang kalian misalnya mau minggat ini dari Indonesia kan, punya uang 1 triliun, mau minggat ke nggak usah jauh-jauh lah, ke Thailand misalnya. Gimana cara bawa duitnya 1 triliun, ya kan? Bawa di koper ya nggak mungkin, nggak bisa, itu dilarang, ada batas-batasnya, kan gitu. Nah sementara kalau harta kalian ada di dalam bentuk Bitcoin, itu kemanapun kalian pergi, kalian bisa cairkan, bisa pakai. Itu luar biasanya. Jadi cross border sekali ya, Bitcoin. Luar biasa. Jadi perkembangan dunia ini sangat luar biasa dari berbagai angle, ya, bukan hanya konteks politik, tapi konteks politik yang terhubung dengan aspek ekonomi.
dan terhubung dengan aspek teknologi. Ya. AI sekarang. AI itu ternyata kan sudah ada sejak 2018 dan sudah mulai dipikirkan sejak tahun 1956. Dan 2019 itu sudah mulai diperdalam, lalu keluarlah baru belakangan ini. Dan ternyata AI itu baru versi 1. Baru versi 1. Kita sekarang kalau dari segi network kan sudah 5G ya. Sekarang AI itu baru versi 1. Artinya dalam 10 tahun kemudian akan terjadi lompatan AI yang luar biasa. Dan peran AI itu sedemikian hebatnya, seolah-olah dia siap menggantikan manusia. Gitu. Tadi aja barusan saya melihat ada di Instagram, ada seorang wanita bule, ya kan, berkomunikasi dengan AI, gitu. Menariknya ketika dia berkomunikasi dengan AI, apa yang sedang dipercakapkan di situ, dia tanya tentang kamu tahu agama Islam? Tahu. Apa itu Islam? Bla 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 bla. Lalu sampai akhirnya, tahu nggak? Si AI itu bersyahadat. Ya umiku juga nonton itu. Itu luar biasa. Saya kaget. Dan si wanita yang menginterview tadi aku itu juga wanita mau bule, sih. bukan Islam, gitu kan? Terus kamu tahu syahadat? Tahu. Apakah Google kamu gitu mau loh. bersyahadat? Iya. Lalu silakan kamu bersyahadat. Lalu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa Kalau asyhadu suruh anna milih agama Muhammadar yang lain, Rasulullah. Oh, berarti agama kamu apa? sudah Pilih Islam Islam. sekarang. Terima kasih katanya dia. AI ada yang masuk Islam. Jadi bukan jin aja yang masuk Islam. Luar biasa itu. Luar biasa, gitu ya. AI gitu. Jadi banyak AI yang harus diajak masuk Islam juga ini. Ini dunia ini kayak apa ya? Masya Allah ya. Perkembangan dunia nih. Ya jadi kalau kita tidak memantau, memonitor itu, kita nanti dakwah kita akan sedikit terlihat jadul ya kalau kita nggak up to date, gitu kan. Tapi kalian jangan salah paham juga. Jadi kita membahas tentang wawasan ini bukan berarti nanti ngomongnya juga setinggi langit, orang nggak nyambung juga, gitu kan. Jadi kalau wawasan itu bukan berarti ngomongnya juga seluas itu, cuma kita jadi mengerti ketika ada orang yang galau, kita bisa ngerti kegalauannya itu karena apa. Ya kan? Nah, ketika orang galau kita bilang, oh iya galau, gitu kan? Bilang aja bahwa Allah tuh maha mendengar, gitu kan? Dan maha mengetahui, maha memahami. Jadi Allah always listen. Dan kita bilang lagi galau yang kedua, gua akan lakukan, ya kan, apapun demi untukmu. Maksudnya apa? Sebagai pengemban dakwah kita akan bantu dia. Ya maksud saya memang itulah kenapa kita perlu menguasai wawasan yang luas tadi itu. Ketika kita ketemu siapapun kita bisa mengerti betul, ya kan. Kemarin kan semestinya waktu kita ketemu di cek itu kan saya membahas tentang yang namanya design thinking, ya kan. Tahu ya, ketika saya bahas design thinking itu maksudnya apa? Agar kita bisa mengerti betul. Jadi kalau ada orang yang beda pendapat sama kita nggak buru-buru emosi, ya kan? Nggak buru-buru naik pitam, gitu kan? Kenapa? Karena kacamatanya beda yang kita pakai, gitu loh. Kacamata kita dipakai sama dia ya burem, sama juga kacamata mereka kita pakai burem juga. Jadi yang jadi masalah sebenarnya bukan kacamatanya, ya mata kita ini harus disesuaikan. Jadi maksud saya itulah kenapa kedewasaan wawasan kita nanti akan membentuk kedewasaan kita dalam menyampaikan kepada seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan dilihat sebagai orang yang disebut dengan trustworthy. Jadi orang yang sangat dipercaya gitu. Karena cara ngomong kita nih kayaknya wise banget gitu kan. Baik, sebelum saya selesaikan pembahasannya, saya kemudian masuk kepada ini orang setelah galau ini ternyata juga mulai berdasarkan perkembangan yang ada, mereka mulai berpikir nih kedepannya akan seperti apa sih. Ya, lalu mereka sebentar, masih ada, saya kasih sebelum ini kita masuk dulu, ini ada menarik nih. Jadi ternyata ada rumus ya, ada rumus tentang ini menarik nih, ada rumus tentang
penyatuan, pemusatan kekuasaan. Jadi ada rumus tentang pemusatan kekuasaan. Luar biasa, rumusnya seperti ini. Kalian ngerti nggak rumus ini? Enggak. Ada yang jurusan IPA ya? Ada yang bisa bantu nggak nih jurusan IPA nih? Jadi yang namanya the central power itu rumusnya ini. Ya saya nggak ngajak kalian untuk memecahkan rumus ini. Nggak ada kerjaan juga gitu kan? Apain juga, ya kan? Nah maksud saya ternyata para ahli itu sampai sedemikian rupa bikin rumus ini. Artinya apa? Yang pertama S itu, coba kalian lihat S ya. Huruf S itu adalah proporsi kekuasaan yang dimiliki. Huruf S-nya itu, ya. Huruf S yang ada di mana? Yang di dalam kurung itu ya. Yang dalam kurung itu. Oke. Yang kedua, I-nya. Ya, huruf I adalah negara yang menjadi tolok ukur proporsi kendali atas kekuasaan. Maksudnya negara target. Negara targetnya itu I. Kalau S itu adalah yang ingin menguasai. T-nya adalah waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk bisa menguasai, bisa menjadikan kekuatannya itu pusat, sentral. Maksudnya negara ini di bawah kendali kita gitu. Berikutnya lagi NT-nya. NT-nya kalau T-nya waktu, N-nya adalah jumlah. Ya kan? Ya. Kalau orang pensiun itu di kantor itu namanya rumusnya apa? N2 plus 1 gitu kan. N itu maksudnya N2 plus 1 tadinya apa? Masa kerja dikali 2 dikali 1 kali gaji. Gitu kalau orang pensiun. Nah, jadi N itu adalah jumlah negara, ya, jumlah negara yang dalam sistem penguasaan pada waktu tertentu. Jadi berapa jumlah mau dia kuasai dalam kurun waktu berapa lama? Ya. Kemudian maka SIT-nya itu adalah porsi kekuasaan yang dimiliki negara I, ya, negara I itu negara yang akan dikuasai pada waktu tertentu. Dan kemudian ini yang di bagian atasnya itu yaitu jumlah proporsi kekuasaan yang dimiliki semua negara dalam sistem penguasaan besar. Ya. Maka hasilnya kalian nggak usah repot-repot menghitung. Ini hasilnya saya kasih tahu. Hasilnya adalah semakin dekat hasilnya ke angka 0, maka semakin besar peluang kekuasaannya. Gitu. Kalian nggak usah mikir gimana bisa 0, nggak usah lah. Pusing juga, nggak ada kerjaan mikir kayak gituan. Berikutnya lagi, semakin dekat hasilnya ke angka 1, maka semakin terpusat kekuasaannya. Gitu. Dan hasilnya kalau antara 0,2 atau 0,2 atau 0,4 menandakan sistem bipolar atau multipolar. Artinya kalau hasilnya 0,2 atau 0,4 maka yang menguasai negara itu lebih dari 1. Jadi luar biasa ya, tentang pemusatan kekuatan peta politik itu ada rumusnya. Artinya apa? Satu negara kalau menguasai satu negara lain atau beberapa negara lain atau satu kawasan, ini yang dipakai rumusnya. Ternyata ada matematikanya juga. Nggak tahu waktu kalian belajar matematika ada pelajaran ini nggak ya? Masya Allah. Ya. Nah, jadi ini nanti slide-nya saya share ya. Jadi termasuk yang tadi, yang tulisan tadi tentang peta dunia yang 2008 sama slide ini saya share. Dan kemudian pemusatan, nah ini menariknya nih, karena teori ini teori yang sifatnya dinamis, maka pemusatan kekuatan itu dapat dipetakan seiring waktu sehingga terjadi fluktuasi. Nah, rumus ini kalau dilekatkan ke Amerika, ini yang terjadi adalah terjadi penurunan. Amerika sudah tidak 0 lagi, tapi sudah angkanya 0,2 atau 0,4 Amerika itu. Artinya apa? Wilayah kekuasaan Amerika juga dikuasai oleh negara lain. Gitu. Contohnya apa tadi? Afrika.
yang tadinya dikuasai oleh Amerika sepenuhnya setelah Amerika cabutin satu-satu tuh dari Jerman, dari Belanda, dari Spain, dari Prancis, di Afrika tuh kan yang menguasai banyak. Negara-negara Eropa lah terutama. Itu dicabutin sama Amerika, angkanya 0. Bahkan sudah mencapai angka 1. Sekarang udah mulai berbagi itu Amerika dengan Eropa. Amerika dengan Cina berbagi di Afrika. Gitu. Ini Cina sekarang sudah mulai masuk ke Amerika Selatan. Ya. Nah, ini yang saya katakan terakhir tadi. Ada ramalan geopolitik. Sekarang dan yang akan datang. Now and future. Jadi ramalan ini. Jadi ternyata melihat perkembangan peta politik dunia itu ternyata ada ramalan ini bukan berarti meramal seperti dukun ya, tapi kalau dukun tuh kan nggak punya data ya kan, dukun mana ada yang ngeramal pakai data ya kan, kalau dukun mah dukun ya kan, dia ngeramalnya pakai jin gitu kan. Makanya pakai jin kelihatannya pintar banget itu dukun ya kan, karena pakai jin. Tapi ini ramalan yang bersumber dari data-data yang ada yang dilakukan oleh orang-orang Arab, orang-orang Barat. Ya. Jadi orang Barat melakukan ramalan peta politik dunia itu akan seperti apa, gitu kan? Dilihat dari dua bagian. Yang pertama adalah secara hubungan internasional, yang kedua peristiwa lainnya, itu ramalannya. Kalau dilihat ini sangat-sangat kali, dan ini menurut saya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ramainya itu kayak gitu. Dari mulai tahun 2020 yang sudah terjadi seperti apa, kan ini berdasarkan fakta ya, 2020 kan sudah fakta kan, lalu 2025 sudah di depan mata faktanya, gitu kan. Hanya tinggal 2030 sampai 2045 dan seterusnya akan seperti apa, ya inilah ramalan mereka. Ya, luar biasa ramalan ini dan menarik perhatian karena ramalan ini menurut saya ramalan yang cukup yang cukup beralasan lah, walaupun kita nggak bisa bilang itu pasti benar. Dan cuma di sini nggak ada di situ keterangan satupun yang mengatakan khilafah akan tegak, itu nggak ada di situ. Karena mereka nggak percaya itu. Nah, kalau saya meramal itu khilafah pasti akan tegak, nah gitu, entah di kapan itu, ya kan? Pasti akan tegak khilafah itu. Ya. Tinggal di antara tanggal-tanggal itu. Ya. Semoga saja tahun 2025 sudah tegak. Ya. Ya kan? Karena di Bangladesh sudah mulai ada pergerakan yang sangat-sangat serius, ya kan? Di Pakistan juga sudah ada pergerakan serius ke sana. Di Indonesia juga serius juga, gitu kan? Ya kan? Seriusnya adalah pergantian Jokowi ke Prabowo doang. Gitu. yang lainnya belum, gitu kan? Masih bagi-bagi kekuasaan, ya kan? Udah lagi begitu, terus ada orang pinter yang bukan orang pinter tapi orang yang keminter, orang Jawa bilang keminter, ya kan? Ya. Jadi macam-macam di Indonesia menariknya, tapi ramalan ini nanti mungkin akan jadi pembahasan kita di pertemuan berikutnya. Saya tidak akan bahas satu persatu, tapi menarik. Nanti kalian baca aja deh. Ya. Baca, lalu coba dilihat. Karena kalau saya sudah baca satu persatu, ini ramalan ini luar biasa. Maksud saya karena memang ada fakta-fakta. Ya. Belum lagi ya, nanti kan ini semua menyangkut tentang pertimbangan mereka dari berbagai aspek ya, aspek teknologi, aspek kekuatan ekonomi, kemudian aspek kekuatan militer dan seterusnya. Ya. Ditambah lagi dengan aspek pertambahan jumlah penduduk, itu juga ternyata dalam peta kekuatan politik dunia semakin banyak penduduknya semakin bagus. Maka ada kekhawatiran kalau Afrika bersatu itu bisa menjadi kekuatan baru. Ya. Karena Afrika itu ternyata kalau dilihat dari jumlah kelahiran anak bayi, ya, di Indonesia 4,6 juta per tahun, di Cina 9,2 juta per tahun. Jadi artinya apa? Cina 2 kali lipat.
Kenapa? Karena Cina sedang mempersiapkan 20 tahun ke depan, itu nanti anak-anak yang lahir sekarang itu akan memimpin dunia itu. Gitu ya. Jadi luar biasa. Nah, Jepang lagi terseok-seok gitu. Jepang lagi minus itu. Ya kan? Jadi ini ternyata jumlah penduduk juga menjadi perhitungan untuk peta kekuatan politik dunia. Jadi kalau Eropa ini kan udah banyak orang yang apa istilahnya tuh nggak mau nikah atau nggak punya anak. Jadi nggak mau nikah atau kalaupun nikah nggak punya anak, gitu kan? Dan itu kemudian ditiup-tiup ke Indonesia, ya kan? Ditiup-tiup ke Indonesia itu, namanya apa istilahnya Child free marriage, free, apa gitu? child free, Atau free child, atau apa child namanya itu? free, Child free. Child free. Child Nah, free. widowhood. ya. Nah menurut saya itu sebenarnya di Indonesia udah pengaruh, nggak pengaruh. Indonesia tuh semuanya pengen kawin dan pengen punya anak, jadi nggak ngaruh di Indonesia itu, ya kan? Kalau di Indonesia ditipu-tipu begitu kan nggak bakal. Yang dia Indonesia tuh pengen nikah dan pengen punya anak. Cuma masalahnya nggak punya duit. Ya kan? Masalahnya nggak ada duit. Ini yang bikin Indonesia tuh orang-orangnya pada nggak nikah tuh bukan karena gaya hidup itu. Buktinya apa? Miskin-miskin juga anak yang 4 juta orang lahir setahun. Miskin itu loh. Ya kan? Rakyat miskin Indonesia banyak. Tapi yang punya anak juga banyak gitu kan. Miskin aja punya anak apalagi kaya. Waduh, makin banyak lagi anaknya. Nah, cuma maka demokrasi ini kalau kalian bikin judul lah tuh ya, tulisan atau apa bikin apa namanya, ya, bikin podcast atau apa, bikin tulisan atau bikin apa namanya, bikinlah judul namanya demokrasi memiskinkan rakyat dan membangkrutkan negara. Gitu. Bikin topik itu. Jadi gara-gara demokrasi ini orang susah nikah, gitu. Gara-gara demokrasi ini orang jadi akhirnya hidupnya menyendiri. Gara-gara demokrasi ini banyak anak bunuh bapak, bapak bunuh anak, istri bunuh suami, suami bunuh istri. Itu gara-gara demokrasi. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya begitulah kira-kira ya obrolan singkat kita terkait dengan geopolitik. Ya. Nah, sekali lagi ya mudah-mudahan ini tidak membuat kalian tambah ruwet ya. Tapi ini menambah wawasan. Ya, mudah-mudahan. Apakah ini mau ada istilah diskusi atau gimana? Boleh Ustadz, masih ada waktu 25 menitan. Boleh, silakan kalau emang ada yang mau bertanya atau bahkan mau menambahkan data-datanya atau gimana. Silakan. Apa tuh? Iya Ustadz, izin Ustadz terkait apa yang sudah dijelaskan sama Ustadz tadi itu saya jadi keinget sama dulu ketika Rasulullah itu beliau mengupayakan daya upaya gitu ya untuk memahami bagaimana konstelasi politik antara Romawi dan Persia. Karena kan dulu masih masih bahasanya masih kuno gitu, nggak mungkin dapat data sebanyak ini dan segamblang ini. Sedangkan hari ini kan memang informasi itu kan berlimpah ruah ya. Kita tahu apa namanya data-data sampai ngulik-ngulik sampai ya ini dapat hasil yang Ustadz paparkan ke kita termasuk kegalauan-kegalauan mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan Ustadz, ketika kita memahami analisa geopolitik ini dalam skup global dan posisi kita adalah sebagai pengemban dakwah, lantas kiranya nih setelah kita melihat mereka tuh galau loh dan kita tahu jawabannya adalah kita harus kembali kepada Islam dengan menyatukan seluruh negara yang mereka tuh kocar-kacir lah ibaratnya, kocar-kacir dengan saling ingin menguasai, saling ingin memperebutkan wilayah ini dengan itu. Nah kalau kita kan simpel ya pikirnya kita ya harus disatukan semuanya di bawah naungan khilafah gitu. Nah gimana? Jadi untuk step langkah skala kita gitu mungkin ya skala pelajar yang kita juga masih mengkaji dan masih dalam proses pengkaderan taskif itu upaya yang lebih real
mengubah ini tuh gimana Ustaz? Ibaratnya kayak memahamkan mereka agar mereka tuh kembali loh, kita tuh ada solusi yang bisa menyelesaikan semua kegalauan itu gitu. Ya, baik. Ya, jadi tadi karena kamu singgung tentang bagaimana Rasulullah SAW katakanlah memperjuangkan Islam, justru itu menjadi tolok ukur kita. Gitu. Berapa tahun Rasulullah SAW menancapkan akidah kepada kaum muslimin atau kepada beberapa sahabat yang ada di Makkah? Berapa tahun? 13 tahun. Ya, 13 tahun. Jadi artinya apa? Ternyata untuk merubah wajah dunia itu perlu dipersiapkan orang-orang hebat. Orang-orang hebat itu artinya apa? Orang-orang yang memang akidahnya sudah nancep, ya, sudah sangat mapan dan tak tergoyahkan akidah. Jadi memang kita kembali nih, persoalannya itu sebenarnya kalau dalam konteks kita. Karena gini, kalau kita mau melihat tentang peta politik yang saya tayangkan sekarang ini, itu kan seolah-olah kita kayak mati gaya, ya nggak sih? Kalau kita melihat nih peta politik yang ada sekarang, terus kita gimana ini gitu kan? Mau berjuang dari mana? Seolah-olah kita jadi kebingungan. Makanya saya bilang, kalian jangan ikut-ikut galau di sini. Kenapa? Karena sekaligus ini sebenarnya malah kan sunatullah ya sebenarnya ya. Jadi gini, tegaknya Islam itu sunatullah. Demikian pula tegaknya khilafah itu adalah sunatullah. Cuma persoalannya kita mau kecipratan pahalanya nggak di dalam rangka mengupayakan menegakkannya. Itu aja, kita cuma pengen kecipratan pahala aja. Tapi tegaknya itu sunatullah udah. Nah, tinggal nanti cara memperjuangkannya seperti apa. Kita bukan berarti mengupas satu persatu tentang kondisi politik dan seterusnya, bukan juga. Tapi disitulah tentang apa yang terjadi di masa awal-awal Islam. Ada dua kekuatan dunia yang pada saat itu kalau kita mau lawan, ya nggak mungkin lah. Ya kan? Mau melawan kekuatan besar itu nggak mungkin. Jangankan gitu, ya perang Badar yang pertama itu kan sebenarnya kalau hitung-hitungan kertas ya kaum muslimin nggak ada apa-apanya kan dibanding dengan kekuatan kafir Quraisy pada saat itu. Kan? Tapi kan pertempuran itu, ya, pertempuran perang Badar itu, jangan lupa pertempuran perang Badar itu adalah setelah umat Islam memiliki kekuasaan yang independen. Telah memiliki kekuasaan yang independen dan dia punya teritorial. Itu di Madinah. Jangan lupa itu. Apa artinya? Sama dengan kondisi sekarang. Ya. Misal di suatu wilayah, contohnya juga di Indonesia. Ketika di Indonesia itu bisa bersatu umat Islam atau punya orang-orang yang memiliki akidah yang kuat dan dia akan berjuang terus-menerus, tentu kita percaya kepada sebuah proses dan kita percaya juga bahwa di balik proses itu ada yang mengawasi dan ada yang melindungi dan ada yang akan menurunkan pertolongannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu dakwah kita ini sebenarnya adalah menancapkan akidah. Maksudnya begini, setiap topik apapun yang kita sampaikan ke siapapun, maka jangan pernah ketinggalan membahas dari aspek akidahnya. Gitu loh. Sama kalau kita masak apapun tuh kan kalau nggak ada garamnya itu kan kayaknya nggak ada rasanya, hambar. Contoh aja, ini yang contoh. Jadi garam mesti harus ada dalam setiap masakan. Nah gitu. Begitu juga kita, ketika kita membahas apapun namanya, topiknya apapun yang kita bahas, itu jangan terpisah dari bagaimana kalian mengakhiri pembicaraan kalian itu dengan dengan penuh kesadaran, ya, dengan penuh kesadaran mereka ingin menancapkan atau ingin menguatkan akidahnya. Sehingga begini, ketika kalian sampaikan itu sebenarnya kalau pakai bahasa yang terselubung adalah, ya kalau begitu agar saya betul-betul menjadi orang yang mapan dalam hidup, menjadi orang yang teguh dalam pendirian, menjadi orang yang survive dalam menghadapi tantangan hidup,
saya ingin kuat akidah saya. Begitu. Karena hanya orang yang akidahnya kuat yang bisa menghadapi segala bentuk pola kehidupan yang berlaku sekarang kan. Begitu juga para sahabat. Para sahabat Nabi kan ketika akidahnya mantap, mereka kan diusir, ya kan, diboikot segala macam. Sedih lah. Tapi akidah mereka nggak pernah lepas, ya kan, nggak pernah lepas. Sehingga ya sedih, ya kan. Tapi mereka nggak pernah bergeser dari akidah mereka. Yang sekarang menjadi persoalan kaum muslimin sekarang itu kan akidahnya bergeser terus, nggak nancep kuat gitu. Maka saya selalu mengatakan kan akidah itu hanya dibatasi sampai sebatas paham bahwa dunia dan akhirat itu dia paham. Ada surga neraka dia paham. Tapi pemahaman itu tidak bernilai buat dirinya. Maksudnya tidak bernilai buat dirinya, tidak mempengaruhi sikap dan perilakunya. Sekarang tinggal bagaimana caranya kita memasukkan ke benak mereka bahwa akidah yang mereka pahami itu akan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Ya. Jadi tadi yang ditanyakan menurut saya, yang kamu tanyakan lebih kepada bagaimana pemahaman wawasan kita yang luas ini bisa kita kemas demikian rupa untuk kita angkat menjadi bahan diskusi. Lalu bahan diskusi itu senantiasa bungkusnya adalah akidah. Gitu. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW kepada para sahabat dan kepada orang-orang kafir pada saat itu, dirubah mereka dengan akidah. Kalau dibilang memang nggak tahu nih mana sih sebenarnya lebih gampang, ngajak orang masuk Islam atau ngajak orang Islam kembali ke jalan Islam. Gampangan mana? Mengajak orang non-muslim masuk Islam atau mengajak orang Islam kembali ke jalan Islam. Waduh. Non-muslim masuk Islam. Nah, lebih gampang. Kenapa? Karena perdebatan kita dengan mereka itu sebenarnya no hard feeling, ya kan? No hard feeling itu artinya apa? Ya mereka non-muslim, kita berdebat tentang Tuhannya dia dan kita membahas tentang Tuhannya dia dan tentang Tuhannya kita, gitu kan? Tinggal adu kuat argumentasinya, ya kan? Lalu dia mau memilih mana, ikut sama kita atau enggak, gitu kan? Tapi kalau sesama muslim, sama-sama Tuhannya Allah, gitu kan? Tapi ketika kita ajak, itu luar biasa tantangannya. Namun demikian, memang kita juga bisa memahami bahwa kondisi mereka seperti itu karena persoalan geopolitik ini. Jadi geopolitik kan salah satunya adalah Ghazwul Fikr, itu kan, pertarungan pemikiran. Karena mereka tahu. Jadi jangan dikira mereka nggak tahu bahwa Islam itu memiliki the power treasure. Jadi istilahnya warisan kekuatan, yaitu apa? Akidah. Nah, mereka tahu yang namanya akidah itu apa. Sehingga umat Islam itu dibikin tersingkir dengan pemahaman akidah yang otentik. Gitu. Jadi mereka biarkan paham akidah, tapi jangan sampai otentik akidahnya. Melalui apa? Kemudian mereka memberikan itu berbagai macam program-program beasiswa, ya kan? Anak-anak yang dapat beasiswa di perguruan tinggi negeri di luar sana bangga, ya kan? Kemudian lupa mereka begitu balik ke Indonesia bawa budaya sana, ya kan? Dan di Arab Saudi sekarang wanitanya udah boleh nonton sepak bola, ya kan? Wanitanya udah bahkan mungkin udah dibebasin entah apalah, ya berenang pakai bikini di kolam renang, masya Allah, ya kan? Ini kan lebih parah lagi gitu kan, artinya pusat pemerintahan Islam dalam pengertian pusat pemerintahan Islam, maksud saya gini, di mana di situ ada Ka'bah, gitu kan, pusat beredarnya umat Islam, berkumpulnya umat Islam itu di sana, tapi malah justru pemerintahnya sedemikian tololnya itu, ya kan, itu lebih tolol lagi itu dari pemerintah kita itu, ya kan, di Arab Saudi sana itu, ya kan? Kenapa? Karena sedemikian luar biasa merendahkan kaum wanitanya di sana. Jadi pemerintah Arab Saudi itu sekarang sedang berupaya untuk merendahkan atau melecehkan para wanitanya, gitu kan? Dengan kondisi yang sangat rendah sekali. Ya itu kira-kira jawabannya. Jadi setiap kita menyampaikan, jangan lupa bumbu utamanya adalah akidah dan harus
diakhiri dengan penguatan akidah. Senantiasa itu, tinggal nanti bagaimana kita bisa mengemasnya, bagaimana kita bisa merangkainya, gitu ya. Dan kalian sudah belajar public speaking, harusnya kalian pandai itu merangkainya. Ya. Saya sebenarnya punya materi, nanti dalam kesempatan lain saya bisa punya materi public speaking yang paling simple, gitu. Karena saya bikinnya bukan pakai teori, tapi saya bikinnya berdasarkan pengalaman. Kemarin saya ngasih training public speaking itu dalam setengah jam. Gitu. Jadi saya punya materinya, nanti saya sampaikan, kalau memang ada waktu kita sampaikan dalam kesempatan lain tentang public speaking, istilahnya powerful public speaking. Baik, itu dulu ya, silakan, ada yang lain? Ada Ustadz. Enggak, silakan. Iya, Ustadz izin bertanya, kan kalau bahas geopolitik itu kan tadi kata Ustadz itu kan tidak lepas dari data, dari informasi-informasi yang ada gitu kan Ustadz, wawasan gitu. Nah, gimana Ustadz cara kita itu kayak memfilter informasi-informasi yang ada dan gimana ya Ustadz ya, membaca kondisi yang real itu tuh seperti apa gitu. Karena kan kalau dilihat media-media hari ini pun itu kan punya setiap ini tuh kan punya sudut pandang yang berbeda gitu kan Ustadz ya. Jadi kan tuh kayak yang bingung gitu. Kayak tadi ya Ustadz sampaikan itu ternyata mereka itu sekarang lagi galau gitu. Tapi kalau dilihat di media-media itu kayak mereka tuh seolah-olah menunjukkan kekuatannya mereka masing-masing gitu Ustadz. Jadi mungkin lebih ke bagaimana kita mau mengarahkan sampai pada akhirnya pada kesimpulannya seperti itu tuh bagaimana gitu Ustaz. Oke. Jadi begini, bukan berarti memang ketika mereka galau terus mereka nggak ngapa-ngapain, bukan juga begitu pengertiannya ya. Mereka galau tuh sebenarnya di dalam sedang lagi berjuangnya mereka juga ternyata galau juga, bukan berarti mereka berhenti. Yang pertama. Yang kedua, memang data itu begitu banyak dan bervariasi. Ya. Tetapi dari data yang ada itu, memang kita harus juga mampu memilih dan memilah. Karena ada data-data yang mungkin itu nggak perlu kita capture untuk jadi pembahasan. Karena tergantung, jadi bukan gini, mengolah data untuk pembahasan itu kan tergantung dari tujuan pembahasannya. Akan selalu begitu. Jadi ketika saya juga ngambil kursus tentang geopolitik ini juga, ya mereka, ya saya nggak terlalu peduli dengan bagaimana mereka arahan pembahasan mereka, tapi saya menangkap dari yang mereka bahas itu, mereka digalau nih, pertama. Yang kedua, saya hanya mengambil data-data yang menurut saya itu penting untuk saya capture dalam rangka saya memberikan pemahaman kepada orang lain dalam konteks dakwah. Data yang akan mensupport dan mendukung kita dalam menyadarkan umat. Jadi tidak hanya sekedar data, tapi data itu bisa kita bicarakan, data itu bisa hidup setelah kita sampaikan hubungannya. Maka memang mempelajari geopolitik yang sedang kita bahas di sini, ya artinya sudah tersaring sedemikian rupa kita bahas khusus karena kita mengkaitkan itu dengan sebagai pengembang dakwah. Ya betul, memang akhirnya dengan segitu banyaknya data, tidak semua kita ambil, tapi kita pilah semata-mata dalam rangka mensupport kebutuhan kita untuk menyadarkan orang. Gitu. Terutama menurut saya begini ya, ini terutama begini, karena gini, ada yang pernah kalian pasti terbiasa mendengar istilah nalar, ya, tahu ya nalar ya. Nah nalar itu kan sebenarnya adalah hubungannya nanti dengan cakrawala pemikiran kita, atau kita sebut yang namanya wawasan. Nalar kita itu akan sangat menjadi efektif ketika kita punya wawasan yang sangat luas tentang sebuah keadaan dunia, gitu kan? Dan ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan Allah SWT di dalam Al-Quran. Ya. Allah SWT dalam Al-Quran itu kan menceritakan tentang dunia, ya kan? Nggak menceritakan tentang satu aspek saja,
tapi dunia. Maka kita juga di situ harus mengetahui tentang dunia ini. Gitu. Walaupun ada satu yang memang juga tujuan pembahasannya agak berbeda, ya kan? Illa fi Quraisyin illa fihim illa fi Quraisyin illa fihim Artinya apa? Bahwa tentang berita orang-orang Quraisy pada saat itu dalam waktu tertentu dia ke utara, dalam waktu tertentu dia ke selatan, itu sebenarnya pembahasannya tentang orang-orang Quraisy itu melihat tentang kondisi yang di luar sana. Artinya gambaran tentang keadaan dunia ini ya harus kita miliki pemahaman itu. Ya lagi-lagi memang kita harus bisa memilih dan memilah. Jadi maka di dalam forum seperti ini sebenarnya juga termasuk yang menjadi ya support buat kalian untuk agar kalian mengerti bagaimana kalian mencoba merangkai data-data yang ada, lalu kalian pilih sedemikian rupa itu mendukung apa yang ingin kalian bahas dan tentu saja dihubungkan dengan topik-topik itu. Dan itu semua akan terkait. Kalian mau bicara pendidikan, nggak lepas dari geopolitik. Kalian bicara ekonomi, apalagi. Kalian mau bicara tentang sumber daya alam, apalagi. Ya kan, yang namanya geopolitik in konflik itu bicara sumber alam, masya Allah, itu kan menjadi sumber konflik gitu, ya kan. Maka untuk mendapatkan sumber alam dari negara orang lain, ya negara itu dikuasai dulu. Cara menguasainya apa? Udah banyak hal. Ya, yang pertama adalah para penguasanya disogok. Dan ketika para penguasanya senang disogok, ya selesai sudah. Kayak sekarang di Indonesia gitu kan. Bahkan berharap-harap siapa lagi yang bisa nyogok saya di gitu. Jadi ini menurut saya proses ya. Jadi kalian ini sedang berproses mengetahui tentang bagaimana mengolah data di satu sisi, di sisi lain bagaimana kalian meningkatkan daya nalar kalian dengan menguasai, dengan memahami wawasan-wawasan terkait. Kalau udah memahami tentang kondisi dunia itu artinya itu udah paling tepat untuk mempertajam wawasan sekaligus nalar. Gitu. Ya ini proses, jadi kalian coba aja ngulik-ngulik, cari data, ya kan, apa yang kalian inginkan, apalagi sekarang sudah ada AI, Masya Allah, ya kan, AI itu menjawab, tadi saya bilang kan, luar biasa AI tadi itu, jadi AI sekarang sudah ada yang bersyahadat. Itu, saya ketawa itu bila berita itu. Dan dia menyampaikan syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah gitu kira-kira. Silakan. Masih ada beberapa menit. Yakfi? Yakfi insyaallah. Masya Allah. Mungkin closing statement dari Ustaz. Closing statement? Iya, Ustaz. Ya, terkait geopolitik. Oke. Begini. Maka dari sini kita bisa menarik kesimpulan ya bahwa perubahan peta kekuatan dunia itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan negara itu sendiri. Ya. Yang menariknya adalah kekuatan Islam sebagai sebuah negara sekarang ini sama keberadaannya seperti sebelum Islam. Atau ketika awal-awal Islam datang, Islam hadir di muka bumi. Ya. Artinya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu kondisinya sama. Artinya ada kekuatan dunia yang sudah mapan sedemikian rupa ribuan tahun, ya kan? Persia dan Romawi, yang mereka terus berusaha untuk saling mempengaruhi satu sama lain, menguasai dunia ini, menjelajahi dunia untuk mendapatkan mendapatkan hasil ya, dari hasil bumi untuk kekayaan mereka. Sementara pada saat itu belum ada satu kekuatan pun yang bisa menandingi mereka. Dan kita ada di forum ini sedang membahas hal yang sama. Dan dalam tahapan itu bukan serta-merta kita kemudian membicarakan tentang Romawi dan Persia kepada orang-orang yang ada di Makkah.
tapi orang yang di Makkah itu ditajamkan akidah. Nah, maka juga dengan demikian kondisi sekarang kita, orang-orang di sekitar kita, orang kita temui, orang yang hadir dalam forum-forum kita, tancapkanlah akidah kepada mereka. Ya. Dan jangan pernah berpikir, ya cuma 5 orang, gimana mau merubah dunia. Kalau begitu berpikirnya, Rasulullah juga akan berpikir hal yang sama. Ya kan? Cuma 7 orang. Ya kan? Cuma 7 orang. Bagaimana mungkin bisa merubah dunia? Dan itu ternyata terbukti. Maka oleh karena itu kita harus, yang hanya tinggal kita lakukan adalah kita mengupayakan saja. Maka jangan malas-malas untuk terus menggali data-data yang ada dalam rangka memperkuat wawasan kita, sehingga apa yang kita sampaikan kepada orang yang kita ajak untuk memperkuat akidah betul-betul mendapatkan satu pencerahan dari kita. Ya. Dan saya pikir itu bagian pertama untuk closing statement kita. Baik, ya. Kalau begitu kita akhiri pertemuan ini dengan hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan, Ustaz. Saya pamit dari Zoom ini. Ya. Syukuran, Ustaz. Sehat-sehat Ustaz. Insyaallah. Barakallah Ustaz. Makasih Zah. Terima kasih. Dua orang yang ngajar. Guys, apa kabar kalian? Lupa mana? Rioni datang. Rasanya udah kayak Rioni kita. Ya Allah ya Robbi, tolong. Rindu nggak? Oh ternyata rumahku Tazkia ini kau lupa. Foto-foto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu Alpi nggak ada wajahnya. Alpi nggak ada wajah. Alpi bukan Arfi. Nggak bisa buka video tahu. Kok nggak bisa sih? Coba bantu. Siapa yang bilang nggak bisa buka video? Lihat lihat. Kak Ulfa bersinar, Kak Ulfa. Atia. Ada notifnya udah. Evi. Berani. Itu harus di akses kamera. Ya udahlah. Oke. Mana Cika? Cika kok 1, 2, 3. Aturannya harus diatur dulu 2, di Google. 3. Dah. Sip ya. Mau dikunci labnya. Kasih semuanya. Baik-baik, guys. Sehat-sehat.